mengenai yang berhubungan dengan paru-paru ya, kalau seperti itu. Nah, ini fungsi utama dari respirasi itu adalah untuk mengambil O2 dan mengeluarkan CO2. Fungsi dari yang bukan pernapasan itu adalah menyediakan O2 dan mengeliminasi panas. Juga meningkatkan aliran vena dan berperan pada pemeliharaan keseimbangan asam basa normal. Dan dia juga berfungsi untuk melindungi dari benda asing yang terhirup. Ini dia berperan juga dalam menghilangkan, memodifikasi, dan mengaktifkan berbagai bahan melewati sirkulasi dari paru-paru yang dari fungsi dari non pernapasan tadi. Internal respirasi itu yang termasuk adalah proses metabolisme intraseluler yang dilakukan di mitokondria dan menggunakan O2 dan menghasilkan CO2. Di bagian eksternal dari respirasi itu ada 4 langkah, yaitu udara digerakkan keluar masuk paru-paru secara bergantian sehingga dapat terjadi pertukaran udara antara atmosfer dan ventilasi alveoli. Kedua, O2 dan CO2 akan dipertukaran antara udara di alveoli dan di darah di dalamnya difusi kapiler paru. Ketiga, O2 dan CO2 akan diangkut oleh darah ke paru-paru dan ke jaringan. 4. Pertukaran O2 dan CO2 terjadi antara jaringan dan darah melalui proses difusi melalui kapiler yang sistemik. Nah, ini dia kan. Ini udara masuk. Di mana ada paru-paru nih. Masuk tenggorokan, larynx. Ini gambar anatomi dari sistem pernafasan. Ini bronkial, tenggorokan, dan akan dilapis dengan otot polos kan, supaya dia bisa berkembang dan mengecil. Ini zona respiratory ini ada terminal bronchioli, ada
respirator broncholi sama alveoli. Ini alveoli dan pulmonary capilar. Ini struktur dari alveoli, di mana ada alveolar macrophage, simple squamous epithelium, dan ini kapilernya. Dinding alveolar terdiri dari satu lapisan sel alveolar. Tipe 1 yang dirata ke atipis dan membentuk dinding. Sel alveolar tipe 2 mengeluarkan surfaktan paru kompleks fosfolipoprotein dan yang memfasilitasikan ekspansi dari paru. Macrophage alveolus defensif ada di dalam lumen alveoli. Di situ juga ada pori-pori kecil kon yang ada di dinding antara alveoli dan yang berdekatan yang memungkinkan aliran udara antara ventilasi kolateral alveoli yang berdampingan. Ini anatomi dari paru-paru kita, di mana sebagian kanan ada 3 lobus, bagian kiri 2 lobus. Dan tidak ada otot di dalam dinding alveoli yang menyebabkan mengembang dan mengempis selama proses pernapasan. Satu-satunya otot di dalam paru-paru adalah otot polos di dinding arterial dan bronchiolus. Perubahan dari volume paru akan dimensi of the mempengaruhi dari bentuk dari toraks itu. Diafragma adalah lembaran otot rangka berbentuk kubah besar yang membentuk dasar rongga dada. Dia juga akan melindungi paru. Di sini ada yang disebut dengan kantong pleura atau pleural sac yang memisahkan setiap paru dari dinding toraks dan struktur sekitarnya. Pleural visceral menutupi permukaan paru. Garis parietal 1, mediastinum, diafragma bagian atas sama dinding dada bagian dalam.
Kantung pleural merupakan bagian dalam kantung pleural dikenal sebagai rongga pleural. Permukaan pleural mengeluarkan cairan intrapleural yang tipis dan melapisi permukaan pleural saat bergeser melewati satu sama lain selama gerakan pernapasan. Udara mengalir masuk dan keluar dari paru-paru dengan bergerak ke bawah secara bergantian. Membalikkan gradien tekanan yang terbentuk antara alveoli dan atmosfer dengan aktivitas muscle dan pernapasan. Ada 3 perbedaan tekanan yang penting dalam ventilasi. Satu, atmosfer atau barometrik, tekanan yang diberikan oleh berat udara di atmosfer pada benda-benda di permukaan bumi. Di permukaan laut sekitar 760 mm Hg dan akan berkurang dengan meningkatnya ketinggian di atas permukaan laut, seiring dengan berkurangnya volume udara di dalam permukaan bumi. Kedua, intrapulmonari, tekanan di dalam intraalveolar. Yang ketiga, tekanan intrapleural, merupakan tekanan di dalam kantong pleural. Ada yang disebut dengan tekanan negatif di dalam intrapleural, yaitu tegangan permukaan cairan alveolar, elastisitas dari paru-paru, sama elastisitas dari dinding toraks. Tekanan intrapleural tidak seimbang dengan tekanan atmosfer atau intrapulmoner karena tidak ada hubungan langsung antara pleural dan atmosfer atau paru-paru. Biasanya udara tidak masuk ke rongga pleural karena tidak ada hubungan antara rongga dengan atmosfer atau alveoli. Jika paru-paru tertusuk, ada luka tusuk, udara akan mengalir ke bawah antara atmosfer yang tinggi dan mengalir ke pneumotoraks rongga pleural. Dalam keadaan normal tidak ada udara di dalam rongga pleural karena tidak ada hubungan
antara rongga dengan atmosfer alveoli. Intrapleural dan intrapleural ya keseimbangan dengan adanya tekanan atmosfer. Sehingga gradien tekanan atmosfer tekanan transmural tidak lagi ada tanpa adanya kekuatan untuk meregangkan paru-paru. Maka paru-paru akan terjadi kolaps. Cairan di dalam intrapleural tidak akan bisa mempertahankan paru-paru dan dinding toraks dalam posisi yang posisi tanpa adanya gradien tekanan transmural. Ini kelihatan ya, paru-parunya akan mengembung dengan adanya efek dari pneumotoraks tadi. Udara itu akan menurun. Ini gradien tekanan, dan selama inspirasi maka tekanan alveolar lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Dan pada ekspirasi maka tekanan intraalveolar akan lebih besar daripada tekanan atmosfer. Tekanan intraalveolar dapat dirubah dengan mengubah volume paru-paru sesuai dengan hukum Boyle. Hukum Boyle itu menyatakan bahwa pada suhu konstan, tekanan yang diberikan oleh gas akan bervariasi berbanding terbalik dengan volume gas. Jadi hukum Boyle adalah hubungan antara tekanan dan volume di dalam paru-paru. Ini volume akan meningkat, tekanannya akan turun. Ini kebalikannya. Sekarang kita masuk otot pernapasan. Otot pernapasan
tidak akan berhubungan langsung dengan paru-paru yang untuk mengubah volumenya, melainkan mengubah volume rongga dada yang menyebabkan perubahan volume paru-paru. Karena dinding dada dan paru-paru saling tidak terkaitkan. Di sini diafragma disarafi oleh nervus phrenicus, terus musculus intercostalis eksternal disarafin oleh nervus intercostalis, dan selama inspirasi diafragma dan musculus intercostalis externus dipersarafin oleh saraf intercostalis. Ketika diafragma berkontraksi turun ke bawah, maka akan memperbesar volume dari rongga dada dan akan meningkatkan dimensi dari vertikalnya. Pada saat musculus intercostalis externus kontraksi, maka serabut akan berjalan ke bawah dan ke depan di antara tulang rusuk yang berdekatan untuk memperbesar rongga toraks dalam dimensi lateral maupun antero-posterior. Ini diafragma external intercostal muscular contraction akan menunjukkan volume pada kafum toraks itu akan meningkat dan akan terjadi interpleural pressure akan kembali menjadi negatif dan paru-paru akan expand. Pada akhir inspirasi, maka otot inspirasi akan mengendur dan diafragma mengambil posisi bentuk kubah aslinya, di mana tulang rusuk juga akan ditinggikan karena gravitasi saat musculus intercostalis externus relax. Jadi kita lihat di sini pada saat bernapas itu antara inspirasi sama ekspirasi terjadi dalam waktu 5 detik ya.
ini kondisi otot pada saat inspirasi yang dalam dan ekspirasi. Inspirasi yang dalam dapat dicapai dengan mengkontraksikan diafragma dan musculus intercostalis eksternal lebih kuat. Dengan mengaktifkan otot inspirasi untuk lebih memperbesar rongga dada. Selama pernapasan, ekspirasi biasanya merupakan proses yang pasif karena dilakukan dengan elastisitas paru-paru yang relaksasi ototnya pada waktu inspirasi. Untuk menghasilkan otot ekspirasi yang aktif, yang dipaksakan harus berkontraksi untuk mengurangi volume rongga, dada, dan paru-paru. Selama ekspresi, maka tekanan intrapleural melebihi tekanan atmosfer. Tetapi paru-paru tidak kolaps karena tekanan intraalveolar juga meningkat. Maka terjadilah gradien tekanan transmural masih ada. Nah, ini rumusnya untuk airway resistant influence air flow rates. Yang utama untuk resistensi terhadap aliran udara adalah radius saluran udara yang konduksi. Biasanya saluran udara itu akan memperlihatkan resistensi rendah sehingga hanya gradien tekanan yang sangat kecil yaitu 1-2 mm Hg yang perlu dibuat untuk mencapai tingkat aliran udara masuk dan keluar paru-paru yang memadai. Jadi nggak gede-gede tekanan yang diperlukan untuk memasukkan udara ke paru-paru. Secara normal maka ukuran dari airway itu dikompensasi secara otomatis oleh nervous system regulation sampai ke bodinya. Dan parasimpatik stimulasi itu jadi pada otot polos bronkiol di mana akan meningkatkan airway resistant yang diproduksi karena adanya bronkokonstriksi.
Resistensi jalan nafas akan meningkat secara abnormal dengan penyakit paru obstruksi kronik seperti COPD, PPOK, bronkitis, asma, sama emfisema. Selama siklus pernapasan, paru-paru akan mengembang secara bergantian dan pada waktu inspirasi dan ekspirasi selalu selama ekspirasi. Dua konsep yang sangat berkaitan dalam relaksasi paru adalah relaksasi yang mundur mengacu pada beberapa paru-paru. Relaksasi mundur mengacu pada beberapa keadaan paru-paru pulih setelah diregangkan. Kompleks mengacu pada seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk meregangkan atau membengkakkan paru-paru adalah ukuran besarnya berubah volume paru yang dilakukan oleh beban tertentu dalam gradien tekanan transmural. Ini elastisitas dari paru-paru yang tergantung pada dua faktor, tingginya elastisitas konektif tisu sama tegangan permukaan alveolar. Tegangan itu memperlihatkan tipisnya liquid cairan film yang ada di alveolus dan udara maupun air di permukaan molekular dan permukaan. The tremendous surface tension of pure water is normal, controlled by pulmonary surfactant, complex mixture, and lipid and protein. Pulmonary surfactant intersperses between the water molecules in the alveoli and lower the alveolar surface tension. Because karena reverse antara air di molekul dan di pulmo.
Berapa? Mobilmu. Sampai sini kita ya, sampai set ke 54. Rendahnya tekanan pada permukaan alveolar itu pulmonari dan ada dua manfaatnya, ada meningkatkan pulmonari tendensi dari paru-paru sampai rekoli. Ini faktor yang sangat penting untuk menstabilisasikan dari alveoli tadi yang di dalam paru-paru. According to the law, the Laplace the magnitude. Ini rumus dari yang lo tadi ya, Laplace ini rumusnya untuk kolaps untuk melihat tekanan. Berapa jauh tekanan akan menyebabkan kolapsnya ini permukaan, tekanan dari permukaan sama radius bubble udaranya itu. Yang faktor yang kedua, kontribusikan stabilisasi adalah tergantung boring alveoli. Jika alveolus starts to jika alveolusnya kolaps, alveolus itu akan menegak as there was the pulse in the direction of the coughing in alveolus. In the intense this neighbor alveolus by recalling in resistance to stretch action expanding force on the collapse alveolus and we have keep it open. Secara normal ada 3% dari total energi yang masuk pada waktu bernafas dan waktu bekerja akan meningkatkan 4 perbedaan situasi. Bekerja akan meningkat di tempat yaitu compress when pulmonary compress in decrease, when airway resistance is increase and elastic recoiling in decrease, when there is a need for increased ventilation. The change in lungs volume can be measured use spirometer. Jadi volume di paru-paru akan diperiksa dengan alat yang disebut dengan spirometer. Lung volume and capacity. Tidal volume merupakan air entering or leaving, terus sekitar 500 mili. Pada waktu inspirasi, kemudian keluar itu dapat maksimal sekitar 300 mili.
pada inspiratory capacity, udara yang keluar secara maksimal itu sekitar 3.500, dan pada ekspirasi extra volume of actual contraction of expirasi maskal yang pada waktu ekspirasi sekitar 100 mili. Pada residual yang disebut dengan residual volume itu volume yang minimum setelah dia ekspirasi yang maksimal sekitar 1.200, sedangkan yang disebut dengan FRC, Functional Residual Capacity, di mana volume udara di paru-paru pada saat normal passive expiration sekitar 2.200. Yang disebut dengan vital capacity, maksimum volume udara pada saat maksimum inspirasi itu sekitar TC sama dengan IRV, TV, RV sekitar 4.500, dan total lung capacity itu sekitar 5.700. Post expiratory volume in 1 second, the volume of air that can be expired during the first second to expirasi in determinal usually suppose 2%. Ini yang tadi kita bicarakan, ini grafiknya. Pada saat ekspirasi, dia residual volumenya dia lebih tinggi daripada pada saat inspirasi. Alveolar ventilation is less than pulmonary ventilation because of pressure of dead space. Some of the air absorption between never reach the gas exchange area but simply fills respiration pass check where gas exchange does not occur, such as the nose, pharynx, and trachea. This air is called dead space air because it's not used for gas change. Expiration, the air in the dead space is expired first before any of the air from the atmosphere reaches the atmosphere. Therefore, the dead space is very disadvantageous
used for remove the expiratory gas from the lungs. Normal dead space volume itu the normal dead space are in a young adult man about 150 millimeters, increase slightly with age, dan akan meningkat dengan bertambahnya usia. The volume of all the space of the respiratory system other than the alveoli and their other close related gas exchange as area, this space in called the anatomic dead space. Any ventilation alveoli that do not participate but is gas exchange with blood physiologic dead space. This is the total dead space is lung system. The anatomic dead space plus alveolar dead space. Jadi sebuah pulmonary ventilation dan tidak volume kali respiratory alveolar ventilation per minute is the total volume of new air entering the alveoli and adjust gas exchange area each minute. Alveolar ventilation adalah tidak volume kurang dead space volume K respiratory. Udah sampai sini aja.